Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nayyirat. Dalam episode ini kita akan berbicara tentang surah Al-Fil. Surah yang turun di Mekah, dinilai oleh sementara ulama surah yang ke-19 yang diterima oleh Nabi dari segi perurutan masa turunnya. Untuk memahami surah ini, kita terlebih dahulu perlu mengetahui ada peristiwa yang terjadi, yang oleh sementara ulama dinyatakan terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad. Peristiwa itu adalah kehadiran pasukan bergajah dari Yaman menuju ke Mekah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Sewaktu itu ada penguasa di Yaman bernama Abraha. Dia membangun suatu tempat peribadatan dan dia menyatakan kepada tuannya, kepada pemimpinnya yang tertinggi yang ada di Ethiopia, Negus Najasyi, saya akan membangun suatu tempat peribadatan yang demikian megah sehingga orang-orang yang pergi ke Ka'bah untuk menyembah di sana beralih ke Yaman. Di San'a itu bekas-bekas bangunan itu, lokasinya masih ada sampai sekarang. Orang yang ke Yaman, ke San'a bisa melihat. Oke. Apa yang disampaikan oleh Abraha kepada Negus, kepada Najasyi ini tercium oleh sementara penduduk Mekah. Ada yang marah. Salah seorang di antara mereka, pergi buang air di tempat peribadatan ini. Ada yang berkata, riwayat lain, ada orang yang pergi membakar itu. Marah Abraha. Maka dia pergi dengan membawa pasukan bergajah ke Mekah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Berbeda-beda pendapat ulama berapa ekor gajah yang dibawanya. Ada yang berkata 1, ada yang berkata 1 yang paling besar, ada 8 yang kecil, ada yang berkata 12, bahkan ada yang berkata 1000 gajah. Oke, yang penting mereka sampai di dekat Mekah, sekitar 3,5 kilometer dari kota Mekah. Penduduk Mekah merasa bahwa mereka tidak mungkin menghadapi ini. Pemimpin dari masyarakat Mekah ketika itu adalah kakek Nabi, Abdul Muttalib. Dia pergi menemui Abraha. Dia berkata, Abraha, kamu mengambil unta-unta saya. Saya minta kamu kembalikan unta saya. Kata Abraha, tadinya saya hormati kamu. Saya pikir kamu mau berbicara tentang pembelaan Ka'bah. Kok kamu minta untamu? Dia jawab, unta itu milik saya. Saya berkewajiban untuk membela hak saya. Ka'bah itu bukan milik saya, itu milik Tuhan.
Kalau dia mau bela, dia bela. Jangan saya yang membelanya. Karena masyarakat saya tidak mampu untuk membelanya di hadapan kamu. Maka ketika itu terjadi apa yang dilukiskan oleh surah. Nah, kita baca, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau belum melihat apa yang diperbuat, apa yang dilakukan Tuhanmu terhadap pasukan bergajah? Saya ingin garis bawahi melihat. Melihat itu boleh dengan pandangan mata, boleh dengan pandangan hati. Nah, tentu saja di sini karena peristiwa ini sudah berlalu lama, tidak mungkin lagi dilihat dengan pandangan mata. Jadi yang dimaksud, apakah engkau tidak melihat, dalam arti tidak mengetahui secara pasti sebagaimana kepastian dan kejelasan engkau melihat dengan pandangan mata. Kita bisa melihat, mengetahui tapi masih ragu-ragu. Tidak pasti. Tapi kalau kita mengetahui sekaligus melihat dengan pandangan mata, itu berarti pengetahuan yang sangat jelas. Dan memang peristiwa ini sangat populer di kalangan masyarakat Mekah sampai-sampai tahun kehadirannya dikenal sebagai tahun gajah. Jadi ini sangat populer. Nah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, saya ingin berkata begini, fa'ala itu di dalam Al-Quran, kalau pelakunya itu manusia, maka itu biasanya memberi kesan perbuatan yang buruk. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alt, dan engkau memperbuat perbuatanmu yang telah engkau perbuat. Itu ditujukan kepada Nabi Musa yang pernah membunuh seseorang. Tetapi kalau fa'ala pelakunya adalah Allah, maka itu berarti siksa atau ancaman siksa. Nah, di sini alam tara kaifa fa'ala rabbuka, apa yang dilakukan oleh Tuhanmu dalam arti siksa yang dijatuhkan oleh Tuhan terhadap ashabul fil. Jadi Tuhan menjatuhkan siksa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil itu, dhalla itu digunakan Al-Quran untuk segala sesuatu yang tidak mengandung kebenaran. Yang tidak benar itu dhalla. Karena itu lupa bisa berarti dhalla. Antadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra. Lupa itu karena tidak kebenaran. Sesuatu yang tidak mencapai keinginan itu juga dhalla, sesat. Nah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka di dalam kesesatan sehingga tidak mencapai sasaran apa yang mereka kehendaki? Nah, saya ingin garis bawahi lagi kata kaid. Kaid itu tipu daya, ya. Nah, tipu daya itu adalah melakukan sesuatu yang tersembunyi, yang dinampakkan sebagai sesuatu yang bukan seperti itu tujuannya. Saya memberi seseorang seakan-akan sesuatu hal yang bagus, yang nampak adalah bagus, tetapi tujuannya ada tujuan yang tersembunyi. Tipu daya. Nah, ini Abraha, tujuannya apa? Dia nyatakan bahwa tujuan saya mau menghancurkan Ka'bah. Tetapi sebenarnya ada tujuan yang tersembunyi. Nah, tujuannya yang tersembunyi itu apa? Mari kita lihat. Mekah waktu itu waktu itu ada dua adik kuasa. Ada Persia, ada Romawi. Dia sudah punya wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Yaman
itu dikuasai oleh Romawi. Mekah dan sekitarnya belum dikuasai oleh siapa-siapa. Rupanya dia sengaja membuat tempat peribadatan itu dan mengatur supaya dia dibakar atau dihina oleh seseorang. Itu sebenarnya dia yang mengaturnya sendiri untuk dia jadikan dalih menghancurkan Ka'bah. Sebenarnya tujuannya bukan menghancurkan Ka'bah secara pasti, tapi itu cara agar supaya dia menguasai kota Mekah. Nah, itu tujuannya yang tersembunyi. Nah, Allah menyatakan ja'ala kaidahum fi tadlil. Bagaimana itu? Arsal alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah mengirim kepada mereka burung-burung berbondong-bondong yang melempar mereka dengan batu-batu yang tercatat nama-nama mereka yang akan dikenai itu, atau batu-batu dari tanah yang sudah terbakar, dan menjadikan mereka itu semua seperti daun yang dimakan ulat.